warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan saya, Miss Yani. Kali ini kita akan belajar kembali ya. Masih semangat bukan? Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Nah, selanjutnya, Miss Yani mau tanya, apakah kalian pernah menjumpai orang yang sedang dalam permasalahan? Teman kalian mungkin, atau ibu kalian? Nah, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan memberikan saran terhadap suatu permasalahan yang orang-orang sekitar kalian dapatkan. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang saran, kalimat saran, cara-cara membuat saran, dan hal-hal yang diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Kita lihat ya videonya berikut ini. Oke, teman-teman di sini kira-kira ada yang sudah tahu belum ya saran itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kalimat saran apa ya? Nah, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, teman-teman, saran itu berbeda dengan kritik. Kalau saran itu lebih ke menyampaikan solusi atau jalan keluar. Sedangkan kritik itu lebih ke menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Jadi bisa dibedakan ya, saran dan kritik beda ya teman-teman. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan sebuah saran. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan santun. Yang ketiga, kalimat saran kita boleh menambahkan dengan argumen atau pendapat atau alasan yang mudah dipahami. Nah, yang keempat, saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Teman-teman, dalam menyampaikan saran, kita juga diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah difahami. Contohnya, Miss Imas punya kalimat permasalahan, ayah merupakan seorang perokok. Tadi pagi, ayah tiba-tiba batuk-batuk. Nah, ini masalah ya teman-teman, berarti kita harus memberikan saran kepada ayah. Nah, saran yang bisa kita berikan kepada ayah, misalnya, sebaiknya ayah berhenti merokok. Nah, boleh ditambahkan dengan kalimat alasannya. Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi bisa difahami ya teman-teman. Untuk kalimat ini nih, sebaiknya ayah berhenti merokok. Ini kalimat sarannya. Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan, ini adalah kalimat alasannya. Nah, apabila teman-teman tidak ingin menambahkan kalimat alasannya juga tidak apa-apa. Boleh kalimat sarannya saja. Nah teman-teman, kata-kata yang umum digunakan dalam kalimat saran harus diingat-ingat ya. Nah, yang pertama biasanya dalam kalimat saran itu ada kata-kata sebaiknya. Atau yang kedua, seharusnya. Atau yang ketiga, ada baiknya bla bla bla. Lalu yang keempat, menurutku. Lalu yang kelima, lebih baik bla 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 bla. Yang keenam, saran saya. Yang ketujuh, usul saya. Nah, jika teman-teman diperintahkan untuk membuat kalimat saran, teman-teman boleh menggunakan kata-kata ini ya. 7 kata ini boleh pilih, kalian gunakan boleh yang mana saja. Oke, teman-teman, kita praktikan 7 kata tadi untuk membuat kalimat saran ya. Miss Imas punya contoh kalimat permasalahan seperti ini. Edo pulang kehujanan. Baju seragam Edo basah kuyup. Nah, sebelum kita membuat kalimat saran, kita harus tahu dulu permasalahannya apa, baru kita membuat kalimat saran. Nah, kira-kira di kalimat ini kalimat permasalahan bukan ya teman-teman?
Betul, ini adalah kalimat permasalahan. Jadi kita boleh memberikan sarannya. Nah, sarannya apa ya teman-teman yang cocok untuk Edo? Nah, kita gunakan 7 kata yang tadi kita pilih. Oke, misalkan sarannya yang pertama, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Boleh kan itu kalimat sarannya? Nah, Miss, boleh nggak ditambahkan alasannya? Boleh. Karena khawatir terkena flu. Nah, itu adalah kalimat alasannya. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman mau memberikan kalimat sarannya saja, boleh nih. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, itu kalimat saran yang kedua ya. Jadi teman-teman boleh memberikan kalimat sarannya saja, boleh juga ditambahkan dengan alasannya. Oke, supaya teman-teman lebih memahami bagaimana cara membuat kalimat saran, Miss Imas punya latihan ya teman-teman. Nomor 1, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira ini kalimat permasalahan kan teman-teman? Betul, soalnya ada kata-kata Udin minta dibelikan baju baru. Ini masalah nih teman-teman. Sementara masih banyak yang bagus, berarti masalah kan? Nah, berarti kita memberikan kalimat sarannya seperti apa? Nah, boleh pilih dari 7 kata tadi. Nah, boleh gini alternatif kalimat sarannya boleh seperti ini ya teman-teman. Sebaiknya Udin tidak meminta baju baru. Nah, ada kata-kata sebaiknya ya. Nah, ini adalah kalimat sarannya. Nah, teman-teman boleh tambahkan kalimat alasannya. Karena baju Udin banyak yang masih bagus. Oke, paham ya? Ini kalimat sarannya, ini kalimat alasannya. Kalaupun misalkan teman-teman tidak ingin memberikan alasan, boleh saja teman-teman ya. Tapi Miss Imas menekankan ketika teman-teman memberikan kalimat saran, usahakan teman-teman juga memberikan kalimat alasannya. Tetapi jika teman-teman bingung memberikan alasannya, boleh tidak pakai alasan. Lanjut, nomor 2, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, masalahnya rok Dayu robek. Nah, kalimat sarannya, seharusnya Dayu berhati-hati ketika bermain lompat tali. Nah, kita berikan alasannya ya. Karena ketika rok Dayu robek, itu akan membuat aurat Dayu terlihat. Nah, anak-anak, bagaimana videonya yang tadi? Menarik bukan? Pasti kalian sudah paham. Dan sekarang Miss Yani mau tanya ya, apa itu saran dan apa itu kalimat saran? Nah, apa yo? Ya, betul sekali. Saran adalah suatu gagasan, ungkapan, pendapat, dan usulan yang disampaikan kepada seseorang untuk memperbaiki sesuatu atau meningkatkan sesuatu. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi usulan, anjuran, atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti itu ya anak-anak. Ya, kita akan belajar memberi saran dari sebuah permasalahan. Nah, disimak ya. Permasalahan pertama, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang kamu berikan kepada Lani? Nah, Miss Yani beri contoh ya. Contohnya seperti ini. Sebaiknya Lani membersihkan lantai rumahnya agar selalu bersih. Seperti itu contoh saran. Lanjut. Sekarang kita baca teks bacaan rumah tempat berlindung. Kemudian temukan kalimat saran yang ada di dalamnya. Digaris bawahi ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah ketemu belum saran yang terkandung pada teks bacaan rumah tempat berlindung? Jika belum, kita cari sama-sama ya. Nah, sebelumnya Miss Yani ingatkan kembali. Saran biasanya diawali oleh kata saran saya, sebaiknya, lebih baik, usul saya, alangkah baiknya, dan lain-lain. Nah, kita baca kembali teks bacaan rumah tempat berlindung. Di manakah letak kalimat sarannya? Nah, ada yang tahu?
Jadi, letak kalimat sarannya yaitu pada kalimat Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Itulah kalimat saran yang terdapat pada teks bacaan Rumah Tempat Berlindung. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, setelah kalian menemukan saran pada teks bacaan Rumah Tempat Berlindung, sekarang Miss Yani akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu membuat kalimat saran dari permasalahan yang ada pada teks bacaan Rumah Tempat Berlindung. 5 saja cukup ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Seru kan? Nah, setelah mengerjakan latihan soal, kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dalam memberikan saran, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Yang kedua, dalam membuat kalimat saran, seharusnya menggunakan kalimat yang sopan, santun, dan boleh juga diberikan alasan. Yang ketiga, biasanya kalimat saran diawali dengan kata usul saya, saran saya, lebih baik, alangkah baiknya, dan lain-lain. Sekian dari Miss Yani. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.